ya, dari ibu kota sampai ke tingkat provinsi, ya, tingkat daerah. Itu harus dikuak, bro, ya, karena di dinas pendidikan aja, ya bro, di Jawa Barat itu mencapai 5,7 miliar, apalagi di ibu kota, apalagi di daerah-daerah. Dulu kalau nggak salah ada peresmian gardu listrik pakai gunting pita, ya. Masih ingat, masih ingat. Ya, dulu kalau di ibu kota, ya, Jakarta khususnya, dulu kayaknya ada peresmian gardu listrik, ya, pakai gunting pita, ya. Masih ingat? Ya. Aduh, ya Allah, kardus aja sampai 15 M, Bu. Kotak yang ada gembok berapa miliar? Ah, kotak pemilu yang ada gembok berapa miliar? Kalau kata saya, woi pejabat, ya, kalau kata saya, ya, coba deh, ya, pemimpin-pemimpin daerah, ya, khususnya di DPRD, ya, coba, ya, itu pemimpin daerahnya sekelas gubernur, kayak sidak-sidain. Kenapa? Orang di kantor DPRD itu banyak yang main catur loh, ya, main catur, ya, oh, kepalanya klimis, mengkilat, bisa buat ngaca loh, saking mengkilatnya minyak rambutnya. Sepatunya juga, ya, digosokin, nggak mau loh, ini keinjak kedongker sedikit aja, becek sedikit, bekas tangan, bekas kaki orang aja, nggak mau, ya. Begitu bro, cuman kerjanya main catur, ya kan. Wih, enak loh anggota DPRD itu, ya. Kalau kemarin dia minta suara anggota legislatif, ya, door to door, ibunya, ibu-ibu emak-emak lagi di sawah aja disusul. Betul nggak? Betul nggak? Ya, ibu-ibu lagi di sawah aja lagi nyangkul disusul, ya kan. Nah, begitu bro, ya kan. Nah, giliran mereka udah jadi duduk manis bro, di bawah AC main catur, ya kan, begitu bro. Ridwan Kamil gimana? Nah, berlanjut nggak Ridwan Kamil itu? Katanya kemarin di sidak-sidak, digerebek-gerebek, ya, digerebek-gerebek menemukan uang 71 miliar. Terus nggak diekspos lah gitu bro. Apa karena besti? Mungkin karena besti, ya, besti mereka, ya, hening aja tuh, nggak ada kabar lagi. Betul, ya. Ya toh, betul nggak? Katanya kemarin digerebek, disidak, digeledah rumah Ridwan Kamil. Ya, coba Bapak Gubernur Jawa Barat, ya, sidak-sidak toh anggota-anggota DPRD, ya. Ya, ya, sidak-sidak itu anggota-anggota DPRD, ya. Kemudian yang rumah apa namanya ini, kantor dinas pendidikan, ya, yang di Jawa Barat ini disidak-sidak lah, ya. Kok bisa listrik mencapai yang namanya 5,7 miliar perbaikan listrik? Kalau misalnya, ya, perbaikan itu cukup, mungkin udah gede banget 200 juta. Ya, kalau anggotanya di situ di dinas pendidikan itu jujur. Lebih baik bikinlah, ya, kayak pabrik ASMK misalnya, ya, biar tenaga kerja 19 juta itu terciptakan. Ya, tol? Betul nggak? Ya? Betul nggak? Kalau anggota DPRD jujur, terus kemudian ada ASN ya, yang menggunakan dana pajak untuk jalan-jalan, ya, coba misalnya, ya, dana pajak digunakan untuk pembangunan yang namanya pabrik ASMK misalnya, ya, otomatis itu anak-anak SMK rakyat Indonesia bisa kerja, terciptalah 10 juta lapangan kerja. Betul enggak? Betul kan? Nggak salah kan? Nah, begitu juga dengan anggaran-anggaran listrik bro, ya, anggaran-anggaran listrik, ya, masa bohlam, perasaan di dinas pendidikan Jawa Barat itu biasa-biasa aja lampunya bro, ya, kok sampai miliaran gitu loh, ya. Coba sekian miliar, kan Indonesia kan anak
SMK Republik Indonesia kan menang tuh di Eropa. Ya, ajang yang namanya masalah mobil listrik. Terus masalah O2 air loh, ya. Atau bisa menang loh mereka. Coba begitu dananya gitu, para koruptor. Ya, coba kembalikanlah ke gubernur ke siapa, jangan ngendap-ngendap tapi kembalikannya. Dibangunkan mata pencarian apa agar rakyat Indonesia ini, anak-anak SMK yang nganggur-nganggur itu bisa kerja, contoh pabrik ASMK gitu loh, biar kita bisa kirim lah ke luar negeri 6.000 unit, ya enggak, ada kan dulu orang pidato katanya pesanan yang di itu belum terrealisasi kan, pesanan 6.000 unit itu kan, ya mau biar rakyat Indonesia ini membuka lapangan kerja, kalau duitnya itu anggaran listrik sampai 5,7 miliar, ya kan, coba. Kalau kata saya, kalau beli kabel sama yang namanya perbaikan lampu, 200 juta aja kebanyakan. Betul. Nah, selain kaplingan laut, nih negara kita nih kaplingan Sungai Cilengsi, ya itu dikaplingin bro, perumahan. Ya, perumahan. Ya gitu bro. Gitu. Nah, coba dulu kan katanya ada orang luar negeri itu udah pesan mobil ASMK ya 6.000 unit katanya, sebentar lagi mau dikirim, kok belum kelihatan. Nah, coba itu anggaran listrik ya di Dinas Pendidikan Jawa Barat itu ya sampai mencapai 5,7 miliar. Betul. Nah, coba dibuat lapangan apa namanya, buka lapangan kerja buat rakyat Indonesia, pencipta mobil ASMK misalnya, ya kan? Ya enggak? Jangan kesinggung loh, itu kenyataan loh. Ya ta. Nah, apalagi si Samsul kemarin bilang 19 juta lapangan kerja, ya kan? Nah, itu duit-duit ya korupsi mak lu, bapak lu ya. Lu aja dicarikan mata pekerjaan sama bapak ya. Tolong dong itu rakyat SMK gitu ya, yang menang kompetensi di Eropa kemarin ya. Itu bro. Rodanya nggak ada. Rodanya dibawa mantu kali di sana, di mana tuh, di Medan. Lagi dibuat digelindingin buat blok Medan kali ya. Tuh khususnya Jawa Barat ya, dana-dana lampu alo ya. Jawa Barat ya, dana-dana lampu alo ya, khususnya ibu kota daerah ya, ini harus disidain semua. Pemimpin daerah-daerah jangan lu leha-leha aja, lu main catur ya di kantor ya. Tuh coba itu dana-dana ya. Sakit hati pilihannya kalah. Bro, bukan masalah sakit hati dan sebagainya, kuat para koruptor ya. Kenapa lu kesinggung? Tolong dong teman-teman screenshot dia, akunnya dia siapa, ya kan? Kapan disahkan undang-undang para koruptor, Mbak? Gini ya, gini. Bukannya mengesahkan undang-undang untuk menyita aset para koruptor, malah mengesahkan buru-buru, mengesahkan yang namanya undang-undang TNI. Ada apa ini? Pertanyaannya. Rakyat teriak-teriak loh, minta disahkan yang namanya, kita ini dulu undang-undang masalah pencekatan seorang koruptor itu, korupsi itu udah ada. Dihapus, di-delete tahun 2012. Siapa? Presidennya 2012. MA kok diminta menghapus itu. Untuk apa tujuannya? Giliran itu harus diangkat kembali, susahnya minta ampun sekarang, pakai demo segala. Susah ya kan? Betul enggak? Ya. Mau si Komo lewat kayak si Bluetooth lewat kayak, bodoh amat, lu harus denger ya, lu harus nyimak, harus komen di sini, ya. Lu harus komen. Denger nggak lo? Ya, undang-undang TNI buru-buru disahkan. Artinya kenapa? Adakah ini ya katanya agar masuk ke sipil? Masuk ke sipil atau mau mengayumi sipil? Atau siapapun kritik di media ini moncong senjata datang gitu. Kayak Petrus dulu, penembak misterius itu. Ya. Kenapa sih buru-buru?
Bukannya kalau memang Indonesia ini darurat, ya keluarkan Perpu untuk menyita yang namanya aset-aset yang ada di tangan koruptor. Ya, Perpu, ayo Indonesia darurat loh, keluarkan Perpunya dulu, ya. Sebelum itu ada undang-undang itu yang undang-undang buat pengesahan penyitaan aset itu. Kalau para DPR pada menolak, pada praksi-praksi pada menolak, ya termasuk presidennya nolak, masalah penyitaan aset undang-undang akan didirikan itu menolak, tegakkan, keluarkan Perpunya. Ya, tanya Puan. Puan itu menyaring permintaan mereka. Puan hanya sebagai ketuk palu pemutusan. Yang berteriak di situ berapa praksi? Puan melawan 12 praksi loh. Satu PDI Puan melawan 12 praksi, mulutnya menggonggong di sana. Ya. Mulutnya yang di praksi-praksi yang ada di Komisi 6 khususnya. Ya kan Komisi 6 siapa aja? Ya bahas masalah Pertamina, dia yang menggerongrong, padahal dia ngekepin yang namanya Dirut Pertamina. Ya kan? Nantang-nantang Ahok. Datang, dia nggak mau. Kenapa? Takut terkuak. Tapi ya, saya nggak ada praksi-praksi. Ya, kita rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Hah? Jangan kalian itu minta pilih rakyat, tapi kalian mendukung para mafia, pejabat. Itu loh. Undang-undang TNI buru-buru disahkan dengan alasan agar bisa menengah ke sipil. Menjadi pertanyaan saya, menengah ke sipil itu untuk apa? Nah, boleh aja kalau mau mengesahkan, ya coba. Kalau punya nyali, ya undang-undang TNI itu disahkan, itu yang para Rudiana, para yang namanya Gugun Gumilar, Aris Papua itu disidak dong. Kejar mereka sampai dapat. Jangan rakyat yang kritik lu kejar. Paham enggak? Paham enggak kata Bapak Jokowi? Paham enggak? Berani nggak itu melawan para mafia-mafia yang baju coklat itu? Terutama di bidang narkocoy. Hah, berani nggak? Jangan rakyat sipil lo kejar. Giliran ada rakyat sipil lo kritik tentang pemerintah ini lo kejar. Giliran bandar lo nggak kejar. Apa nggak kebulak? Kebulak menurut saya. Kebalik lo. Ya. Betul nggak? Kalau memang Indonesia ini darurat, ya darurat, Indonesia ini akan ada moneter, besok akan demo besar-besaran, besok ya kan ada banyak yang meregang nyawa. Itu undang-undang darurat untuk Indonesia ini, ya keluarkanlah Perpu kalau presiden itu mau, ya. Katanya nggak pandang bulu, kata pendukungnya nggak pandang bulu. Giliran untuk menyidak Andre dan kawan-kawan tumpul. Terus Ridwan Kamil apa kabar? Terhenti semua. Hopipa apa kabar? Udah disidak-sidain, digeledah-geledahin loh. Terhenti semua karena besti. Begitu kan? Ya enggak? Lah begitu. Kalau memang ya Indonesia darurat, bukannya yang darurat TNI yang buru-buru disahkan, udah sembunyi-sembunyi pula. Ya untuk apa? Untuk apa undang-undang TNI buru-buru disahkan, bukannya buru-buru mengeluarkan Perpu agar kenapa disidak-sidain? Aduh, ini malah para koruptor tolong dong pulangin uangnya. Kalau bisa diem-diem. Lah pulangin aja tuh ke Wawa tuh, pulangin atau ke Wiwi gitu, ya. Pulangin aja, hai Besti. Pulangin secara diem-diem aja uang korupsinya, ya. Begitu. Ya, hidup TNI. Kalau memang TNI berpihak kepada rakyat, ya orang-orang yang digusur, ya belum dibayar sama Jokowi, daerah Lampung itu coba bertindak kalau untuk keadilan rakyat. Tapi kalau undang-undang TNI disahkan untuk menindas rakyat, salah. Kami nggak mau lagi loh, ya. Otoriternya Orba itu bangkit kembali di saat ini. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Indonesia udah bisa melawan loh sekarang ini. Ya, Indonesia udah melawan.
apa mengesahkan yang namanya undang-undang yang namanya TNI, kalian yang di bagian TNI khususnya akan menjadi intel gitu. Kalau ada rakyat nanti mengkritik tentang pemerintahan, ya ciduk gitu kayak 98 gitu. Jangan sampai deh, ya jangan sampai itu kelakuan yang 98 itu kalian sahkan itu. Kenapa suruh istighfar? Mbak, ini orang akun bodong. Mbak, seharusnya Anda itu anggota-anggota DPR, maling-maling, itu para pejabat itu suruh istighfar. Kita yang menguak untuk rakyat, kok lo suruh istighfar? Apa nggak kebulak? Ini loh. Apa nggak nungging begini? Ini loh, ini tempurung loh, ini nungging begini isinya. Ya. Kamu bisa apa? Ya bisa. Kita dulu bisa menjadikan yang namanya Jokowi itu jadi presiden. Jadi pengkhianat. Sekarang kan bisa. Bapak yang namanya M. Syukur Nababan itu orang-orang kita semua. Ya, Luki Hakim, sahabat saya, jangan lupa itu. Ya, masih kawan-kawan kita semua di situ. Ya. Pemenangan yang namanya itu berbuat apa? Kita tuh kocek kantong sendiri loh, nggak ada keluarga Jokowi ngeluarin duit untuk menangkan Jokowi. Lo harus paham di situ. Apa yang dijanjikan M. Syukur Nababan itu dulu mau ngasih modal, ya orang-orang yang mendukung Jokowi mana, nggak ada, omong kosong semua itu. Boleh sampaikan loh sama M. Syukur Nababan. Ya ketua-ketua kita ada Pak Heri, ada Bu Heri, ada yang namanya Pak Firmansyah, ada Pak Odi, ada Pak Dedi, ya semua itu. Ketua-ketua kita ada semua di sana. Ya. Kuah mana dijanjiin? Janji palsu semua itu. Ya. Ternak kebo alah. Ini ya keru-kerunya Denny Siregar macam penjilat itu kan? Ya kan? Ya kan keru-kerunya Denny Siregar yang bilang PDIP terpecah belah, kemudian aku kira ini banteng ternyata kebo kan. Terus Denny apa? Biawak. Ya. Yang lidahnya menjulur itu kan? Ya kan? Terus Denny Siregar apa? Biawak. Kalau dia sebut yang namanya banteng kebo, terus Denny Siregar sama Abu Janda apa? Biawak. Biawak dia. Ya sampaikan. Ya kata Widya, Abu Janda, yang namanya Denny Siregar, kalau lo bilang banteng itu kebo, terus lo siapa? Suka menjilat-jilat gitu. Ya, suka menjilat-jilat gitu kalau ada amplopnya. Ya. Ya tah? PDI-mu tinggal nunggu hancur. Emang PDI punya gua? Ngaco lo. Negara kita hancur ini karena presidennya, bukan karena PDI-nya. Ya tah? Betul. Ya tah? Begitu kalau dipimpin namanya Jenderal Kaburan. Jenderal Kaburan kok nggak tahu diri, udah dijemput sama Ibu Mega juga lupa diri, lulu semua. Jangan lupa makan kacang, lupa kulit. Nih ada cerita, ya. Riwayat hadis, ya, ada seorang perempuan menolong anjing bisa masuk surga. Ya kan? Semoga aja Ibu Megawati besok bisa masuk surga. Karena dia menolong manusia, bukan nolong anjing. Betul. Ya kan? Tuh jangan lupa, orang yang ditolong itu lupa diri, lupa daratan. Termasuk itu pendukung-pendukungnya. Ya jangan lupa, ada riwayat yang nama dalam hadis, perempuan itu juga mantan PSK, menyelamatkan seekor anjing diberi ruang loh untuk surga. Apalagi Ibu Mega menyelamatkan seseorang kabur dari negara lain, dari 98 kabur, nggak bisa pulang, ditandatangani nama Ibu Mega. Pulanglah ke negara Republik Indonesia ini. Ya. Betul enggak? Ayo, siapa yang prat nggak mau terima kenyataan? Ya, mudah-mudahan kalau di riwayat hadis ada seorang perempuan menyelamatkan anjing aja bisa masuk surga, apalagi Ibu Mega. Ibu Mega menyelamatkan manusia, bukan seekor anjing yang dia selamatkan.
seorang manusia yang kabur dari negara ini dijadikan kembali ke negara Republik Indonesia menjadi warga sipil. Ya lah. Ya, mudah-mudahan Ibu Mega matinya besok masuk surga, tapi pengkhianatnya bagaimana? Bagaimana, Bro? Rini, sakit hati kau dengernya. Dengar ya, ada riwayat hadis. Ya, di sana yang namanya perempuan kurang baik kelakuannya itu bisa dikasih surga loh, ruang surga, karena menyelamatkan seekor anjing. Bagaimana dengan Ibu Mega? Ya, Ibu Mega yang lo hina-hina, yang menyelamatkan manusia di negara lain kembali ke tanah air. Jadilah omon-omon. Ya, jadilah omon-omon. Hasilnya begitu. Hasilnya tetap mukidi kedua. Ya kan? Begitu, Bro. Ya, emang gak enak loh. Terima kenyataan tuh emang gak enak. Ya, salahnya Ibu Mega dulu kenapa pula itu orang udah kaburan dijadikan warga sipil kemarin menghasilkan mukidi kedua. Ya, ndak enak loh. Ya, ndak enak loh. Mudah-mudahan ya guys, ya penonton, kita doakan ya kalau di riwayat yang namanya hadis aja perempuan menyelamatkan anjing aja bisa masuk surga, apalagi Ibu Mega yang dihina-hina Kebo sama Denny Siregar, ya kan? Nah, bisa masuk surga Denny karena Ibu Mega menyelamatkan seorang manusia, bukan seekor anjing yang diselamatkan. Kalau ya di riwayat yang namanya hadis aja ada perempuan menyelamatkan anjing bisa masuk surga, apalagi Ibu Mega. Ibu Mega menyelamatkan seorang manusia, bukan seekor anjing yang dia selamatkan. Insya Allah dia matinya besok masuk surga. Ya, nah itu Bro, yang udah nggak diakuin lagi di negara ini ya, orang itu kabur tanggung jawab dari HAM masa lalu ya. Mana itu orang yang buat undang-undang mau kuat masalah HAM dulu ya. Kayaknya ngomong doang itu Pinocchio ya. Gitu Bro. Anjing dikasih makan malah gigit, Bu. Nah, begitulah Bro. Ya. Nah, kita mengingat kembali, saya ulangin biar ini ternak-ternak Mulyono ini panas, Bro. Ya, ternak Mulyono ya. Mukidi Bani Mukidi dengerin. Riwayat hadis perempuan ya menyelamatkan seekor anjing aja dikasih ruang surga, apalagi Ibu Mega yang lu kebok-keboin ya. Dengar ya, bisa masuk surga. Ya, kenapa? Karena Ibu Mega menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan seekor anjing. Ya, bukan. Betul apa benar? Jawab. Yang salah, ayo ini. Ya, mohon dibetulin. Ya, kalau yang benar bilang betul. Ayo coba. Benar nggak? Riwayat hadis itu ada seorang cerita perempuan menyelamatkan seekor anjing bisa masuk surga. Ya, ada. Bagaimana nggak dengan Ibu Mega? Kira-kira masuk surga nggak dia? Dia menyelamatkan manusia loh, bukan menyelamatkan anjing. Gitu? Betul. Ya itulah. Jadi ini ternak-ternak biawak ini, ternak-ternak biawak ya, lagi pada njulur ya. Kalau disumpel uang aja ya, disuruh yang namanya sekjen begini, hayo mano disuruh makan tai lo. Ya. Ya begitu. Influencer macam apa? Influencer bayaran. Lu bukan membelain rakyat lo. Ya dulu lo sanjung-sanjung Megawati ternak Mukidi lidah buaya ya, buaya yang namanya siapa tuh namanya tadi biawak. biawak dengerin ya, ternak Mukidi dulu lo sanjung-sanjung, sekarang nyerang. Jangan lupa lo suruhan siapa, sekjen siapa yang nyuruh-nyuruh? Penjual Indosat kalau demi rakyat no problem. Dia udah jual 5G, udah jual pasir untuk rekan-rekan, jual tambang, jual IKN untuk rekan-rekan. Ya dah, enak ndak? Kira-kira dibalas gitu. Iya, lu jangan lupa lah Indosat, lo ini XL kemana? Ya, XL kemana itu? Selain Indosat, jangan lupa Denny Siregar ya menerima gratifikasi berapa miliar dari yang namanya Telkomsel di Kuak
Ya, influencer bayaran model begitu. Ya, penjual yang lebih idiot lagi yang penjual pasir, kaplingan laut, kaplingan sungai, dijadikan perumahan sungai, terus laut lu jadikan lahan pencarian daerah-daerah, ya dah. Coba lebih koplat lagi nggak lo? Keruk pasir, sejarah presiden mana ada jual pasir walaupun sedimen, ya kan? Presiden ini kita ini udah keberapa ini? Baru satu presiden itu keruk laut jual pasirnya. Aduh, udah miskin banget gitu rakyat kita. Karena uangnya habis dikorupsi. Betul. Jangan lupa lo ya yang komen-komen. Dengerin ya. Sampaikan ke Menteri BUMN. Isidain semua PLN, anggaran-anggaran PLN. Ya, anggaran-anggaran PLN dari ibu kota sampai Sabang Merauke ya. Itu harus disidain anggaran itu ya. Anggaran PLN itu gede. Apalagi di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Sampai mencapai 5,7 miliar. Untuk apa? Terus uang pajak ya. Untuk buat ASN jalan-jalan gitu ya. Pajak rakyat buat kalian jalan-jalan bro. Ada lagi bro ya. Terus di Bekasi pakai aturan tukang sapu halaman sama tukang kebun kerja harus pakai ijazah ya. Terus yang kemarin tebas-tebas kebun ya itu sarjana loh ijazahnya ya. Ya dengar Jepri Ade ya, ijazah palsu. Tukang sapu aja kudu pakai ijazah, ada tahapan gajinya. Kalau yang pakai ijazah ini 2,5 juta, kalau yang pakai ijazah SMP sekian ya kan. Nah itu bro ya. Terus jangan lupa lu kuah itu insinyur kayu itu, puasa sama nggak puasa urusan namanya Tuhan pahalanya bro ya. Pahala kita menyampaikan untuk pemerintah menyidak yang namanya para koruptor ya. Terus apa kabar tadi Jepri Ade? Apa kabar Ridwan Kamil? Karena Besti nggak jadi itu disidak. Katanya ada 71 miliar kemarin digeledah. Kemana tuh? Ya, kemana tuh? Kemana tuh orangnya? Kemana tuh? Terus kemarin udah sidak juga ya, yang namanya buah pipa terhenti begitu aja karena Besti. Ya. Jangan lupa bro ya pajak. Nah, kemudian bro ya, peresmian orang waktu kaplingan laut ternyata ada kepala Polri kita di sini. Sama siapa itu? Ya, dia pencet bel tut itu. Sama siapa itu? Ya. Kebok sarang koruptor. Alah, berarti Jokowi rajanya dong. Ya kan, Jokowi rajanya dong. Kalau lo bilang dia sarang koruptor. Dia kan lahir dari PDI. Ya dah? Apa kabar Harun Masiku, bro? Kemarin ganyang lo sama Harun Masiku. Biasanya kalau ayam teriak-teriak petok-petok dia tuh nyembunyiin telur di bawah pantatnya loh. Itu ayam. Ya, begitu juga orang yang sirait kemarin teriak Harun Masiku tangkap. Begitu juga dengan yang namanya bendaharanya Demokrat dulu, tangkap Harun Masiku. Lupa kalian semua kalau Harun Masiku itu dilahirkan oleh SBY. Harun Masiku itu anak emasnya SBY dari dulu, kalian nggak percaya. Ya, begitu ya kasusnya masalah periode kedua SBY dia ngilang. Yang teriak suruh tangkap siapa? Arif, bendaharanya Demokrat, sekarang mantan kader PDI Sirait. Tangkap Harun Masiku. Anak siapa ini, titipan siapa ini Harun Masiku? Ada lagi itu orang sok jenderal itu Sherlock alat tut ya. Nah, begitu. Bener nggak bro? Ya, bener nggak bro apa yang saya sampaikan tuh? Ya, alah geram Sherlock itu ada intel kita tuh barusan lewat tuh. Kamu Sherlock aja itu sama dia tuh. Ya, kamu Sherlock aja kalau lu punya nyali. Kalau nyali bencong mah nggak usah. Yang ngomong doang lo, akun-akun bodong ya. Ya, nggak taunya lo banci kaleng. Nggak usah lah ya. Ingat ya.
sidain semua itu, khususnya Dinas Pendidikan yang di nama Jawa Barat, anggaran-anggaran PLN. Mudah-mudahan lu sampaikan ya ke yang namanya pemerintah Republik Indonesia ini, khususnya BUMN. Ya mau nggak mau harus terlibat dia. Kenapa kita pantau? Pertamina, hening, nggak bicara lagi. Terus gas, apalagi? Buka kembali ini kasus PLN, ya kasus PLN. Ini kalau yang namanya Dinas Pendidikan aja udah sekian miliar, bagaimana di daerah-daerah yang punya pengusaha, ya kan? Ya begitu. Ya adili Mega, lo adili aja. Ya. Lo adili. Lah yang namanya Prabowo juga adili masalah HAM, ya adili lah. Jokowi juga adili. Ya toh? Nah, iyalah, biar adil lah. Nah, berani nggak lo panggil Prabowo 98 selesaikan kasusnya, kenapa lari? Alasannya lari kenapa? Tanya. Ya. Nah, itu, Bro. Terus kenapa udah lari dijemput lagi sama Ibu Mega ya, ditandatangani disuruh pulang menjadi warga sipil lagi. Ya kan? Begitu. Ya lah. Kenapa? Ya, udah nebeng-nebeng jadi aduh, dijadikan wakil Mega juga. Dulu kan nyanjung dia sama Mega, Bro. Pulang dari Jordan. Jangan lupa itu. Makan kacang lupa kulit loh. Ya. Jangan lupa ya, guys. Ya. Jangan lupa ya, satu PDI keroyokan 12, ya kan, 12 partai, nggak tumbang-tumbang juga itu PDI, ya kan, moh, ya kan, begitu, Bro, moh, ya. Oke, guys, ya jangan lupa ya, guys, sampaikan tuh sama pemimpin ya, BUMN khususnya, sidak semua itu anggaran-anggaran listrik, oke, PLN. Oke, guys, Bani Mulyono, Bani Biawa, terus Bani 58 ya. Kalau nggak mau kita teriak-teriak, lu sadar diri.